Kembali lagi bersama kami di iNews Jabar dan hari ini kami masih membahas terkait dengan wacana larangan penggunaan cadar bagi ASN yang masih menuai polemik. Masih bersama saya Bapak Yogi Suprayogi. Pak, tadi kan kita sudah membahas ya lika-liku atau beberapa serba-serbi cadar di beberapa negara juga sudah kita bahas. Nah, kemudian jika wacana tersebut benar-benar direalisasikan, bagaimana menurut pandangan Pak Yogi? Jadi gini, kalau mewacanakan satu aturan, itu kan sebetulnya satu aturan ya. Berarti undang-undangnya pun harus termaktub tentang itu. Betul. Ada yang mengatur tentang itu. Ya. Nah, kebetulan dalam undang-undang aparatur sipil negara itu dia hanya mengatur tentang etika perilaku dan disiplin seorang ASN. Nah, nanti ada turunannya lagi nih, peraturan pemerintah tentang etika perilaku ASN. Itu seperti apa? Itu harus didetailkan. Nah, tetapi ini didetailkan pun harus hati-hati pemerintah ketika membuat ini. Karena jangan sampai itu tadi sebuah wacana yang sudah tidak relevan lagi dengan era saat ini gitu ya. Dan bahkan menurut saya kalau pemerintah ingin melarang cadar dan celana cingkrang, itu bukan cadar dan celana cingkrang karena sebagai simbol agama, tetapi dia karena etika disiplinnya aja. Etika berpakaian etika berpakaiannya saja gitu. Nah, harus ada tindakan-tindakan yang sifatnya disiplin. Seperti apa tindakannya? Jika dia masih menggunakan atau apa dan sebagainya. Nah, jadi pemerintah sifatnya jangan sampai terlalu terlalu keras ya mengatur hal-hal yang sampai ke ranah privat ya. Betul. Ke ranah pribadi gitu. Itu sebetulnya sih. Oke, jika kita berbicara tadi secara umumnya Pak Yogi, kalau kita kerucutkan lagi ke wilayah Jawa Barat, bagaimana Pak Yogi? Mengingat ada beberapa riset yang mengatakan bahwa Jawa Barat ini masih tinggi Pak intoleransinya. Ya, nah ini setuju. Jadi intoleransi itu erat kaitannya dengan ada sifat-sifat, salah satunya tadi kalau dikatakan manipulator agama, radikalisme dan sebagainya. Tetapi saya tidak setuju jika masuknya adalah masalah ASN yang bercadar. Tetapi yang harus dilakukan pemerintah menurut saya adalah menertibkan sekarang media-media sosial yang provokatif itu di Jawa Barat. Saya sangat apresiasi dengan Pak Gubernur buat misalnya ada sabar hoax itu kan. Sabar hoax atau sabar apa itu. Dia buat mana yang berita betul, mana yang berita salah, dan itu dikonfirmasi di dalam berita tersebut. Nah, seharusnya pemerintah pusat juga membuat seperti itu. Karena isu-isu tentang intoleran di Jawa Barat itu isunya bukan hanya karena faktor agama sebetulnya. Lebih banyak faktor ekonomi. Ternyata. Faktor ekonomi. Coba kalau kita lihat misalnya banyak yang dia tidak mendapatkan pendidikan dengan layak. Terus tiba-tiba dia dimasuki oleh ajaran-ajaran yang salah, terus tiba-tiba dia ya melakukan hal yang salah juga gitu ya. Banyak kan yang misalnya dia lulus SMA tapi dia salah pergaulan, salah artian dalam pergaulan itu dia ikut-ikut pertemuan-pertemuan yang mengarah kepada keburukan gitu, akhirnya dia terbawa gitu ya. Gitu. Nah, makanya sebetulnya dalam konteks Jawa Barat ini akan sangat berpengaruh, pasti akan membuat riak yang intoleransi itu tambah intoleran lagi. Seperti apa contoh pengaruhnya Pak? Yang lebih banyak katanya. Ya, jadi contohnya begini. Ketika misalnya sekarang kita lihatlah di beberapa kabupaten kota, provinsi di Jawa Barat itu banyak yang sebetulnya menggunakan cadar tadi. Dan bahkan tadi malam itu juga di salah satu media ada yang dia berprofesi sebagai dokter. Tapi dia pernah jadi dokter berprestasi kok. Dan kalau menurut saya kalau kita menertibkan yang seperti itu, dia dengan ideologinya dia mungkin akan mundur jadi ASN. Dan sangat sayang menurut saya berapa uang yang dikeluarkan oleh negara untuk menjadikan dia seorang dokter yang teladan. Itu kan dia harus kuliah lagi dan sebagainya, itu kan negara kan berperan di situ. Ini ada indikasi pelanggaran HAM nggak sih? Saya tidak bisa melanggar katanya. Iya, jadi saya tidak bisa mengatakan ini sebagai melanggar HAM sebenarnya. Karena kan ini sebetulnya konteks pemerintah pun harus kita pahami bahwa mereka ingin menegakkan etika dan disiplin. Kan kebayang kalau misalnya kita jangan ngobrolin cadar cingkrang deh. Kalau misalnya ASN itu sekarang bertato gitu kan. Dia kemana-mana baju coklat, tatoan gitu kan. Bagaimana image masyarakat kita? Walaupun sebetulnya ekspresi kebebasan mereka kan. Tapi misalnya dia jalan-jalan gitu kan. Bisa menertibkan PKL-nya itu kan konotasinya negatif, padahal kan dia ekspresi sendiri. Ini harus hati-hati ketika menetapkan ini. Bahkan kalau menurut saya harus ada studi lanjut, bahkan ada survei penggunaannya seperti apa di kalangan ASN gitu. Jadi mana yang mayoritas menyepakati, yang menyepakati
ambillah itu jadi sebuah keputusan. Oke, tapi menurut kacamata Pak Yogi sendiri, ini sudah banyak nggak sih ASN yang memang sudah menggunakan cadar dan Kalau dibuat proteksi persentase nggak terlalu banyak sebetulnya, nggak terlalu Oke. banyak lah. Di beberapa kabupaten kota, provinsi, di kementerian itu nggak terlalu banyak. Paling cuma 0, berapa persen gitu. Dan menurut saya dia terlalu heboh aja kalau menurut saya kalau hanya untuk cadar dan cingkrang diramaikan. Karena menurut saya harus diatur juga tadi. Seperti misalnya apakah boleh PNS itu masuk ke diskotik, PNS itu mabuk di muka umum dan sebagainya, atau dia melakukan hal yang tidak terpuji gitu ya, kan harus ada diatur itu. Oke, tapi bukankah ini sebenarnya dikembalikan lagi ke institusi masing-masing, Betul. Pak Yogi? Memang kalau wacananya akhirnya terrealisasi, tapi jika di instansi atau di institusi tersebut tidak mau menggunakan kebijakan itu seperti apa Pak Yogi? Itu kan dikembalikan lagi. Ya, jadi gini, ada beberapa, kalau kita berbicara tentang ASN, Ya. undang-undangnya satu. Jadi nggak ada misalnya undang-undang ASN yang versi di misalnya Aceh, Ya. versi di Jawa Barat nggak ada. Dia harus sama semua. Kenapa? Gajinya aja sama kok. Ya. Kecuali dia gajinya mau dibedain, gitu kan? Nggak mungkin kan? Iya, iya, betul. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang disebut dengan mengatur itu adalah keseluruhan ASN. Itu harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Nah, jika di daerah-daerah tertentu nih, kita sebut saja Aceh, itu kan mereka juga sudah ada yang bercadar gitu, Pak Yogi. Jika memang ini terrealisasi, Saya pikir ya itu, saya yakin mereka itu pasti akan mundur dari ASN. Dan menurut saya negara akan rugi, negara akan sangat rugi. Gitu. Karena ini kan masalah agama ya. Ini contoh lah, saya kuliah S2 S3 saya di Malaysia, ada orang Sikh disebutnya, dia menggunakan turban. ya. Ya, ketika menggunakan turban, dia itu spesial ketika naik motor itu dia tidak perlu menggunakan helm. Itu Malaysia. Dia dianggap turban itu dia bisa menyelamatkan hidup dia, dan itu sudah kesepakatan umum. Disepakati bersama. Itu disepakati bersama. Oke. Kenapa enggak sih? Sekarang pakai cadar misalnya, apalagi cadar nggak ngerugiin apa-apa sih kalau menurut saya. Orang misalnya bertato juga kalau misalnya kinerjanya bagus, saya pikir tidak merugikan apa-apa. Dalam konteks wacana saya gitu ya. Tapi ketika nanti pemerintah juga harus membuat survei menurut saya kepada ASN-nya, bagaimana dengan penerapan itu dan bagaimana penerapan masyarakat. Sebetulnya kita serahkan persepsi itu kepada masyarakat. Karena kan sebetulnya menilai itu nanti masyarakat. Oke. Kalau misalnya masyarakat menilainya cadar itu adalah dianggapnya tadi apa? Manipulator agama, ya kita harus perkuat itu dengan peraturan gitu. Oke. Karena kalau kode etik itu sifatnya relatif, dia tidak bisa mengikat dan itu harus disesuaikan dengan keadaan zaman. Contoh sekarang sederhana, kalau rapat ASN itu sekarang kalau dulu tuh saya ingat masih pakai kertas. Ya. Sekarang kan sudah kita catat pakai handphone aja. Iya. Langsung catat di sini, terus untuk rapat dan sebagainya menggunakan itu. Bukan berarti chatting ya Pak Bukan ya, berarti chatting, tapi kan? dicatat. Iya, karena kita sudah beralih dari yang tadinya manual government menjadi Oke. digital government. Yap. Nah, itu kan perubahan itu pun juga kan harus mengikuti kan. Jadi nggak mungkin ASN itu diam di rapat dia hanya fokus gitu kan, tapi tetap dia harus mencatat dan sebagainya. Jadi gitu. Oke, baik kalau begitu Bapak kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews Jabar.